warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam P5. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Al-Fatah Limbangan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan jumlah jam 4 jam pelajaran. Tema kami pada tahun ini di semester ganjil, dari 7 tema kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan yang sedang kami laksanakan sampai dengan bulan Desember. Dalam pelaksanaan proyek ke-1 ini, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya adalah Lestari Bumiku. Bagaimanakah tahapan-tahapan proyek kami? Mari kita ikuti kegiatannya. SMA Al-Fatah telah mengeluarkan buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang isinya diantaranya adalah mengatur tahapan-tahapan proyek yang harus kami lakukan. Tahapan pertama dari proyek kami adalah tahapan pengenalan. Di tahap ini, selama 3 kali pertemuan, kami dikenalkan dengan hal-hal esensial dari lingkungan hidup, terutama terkait dengan masalah klasik, yaitu penanganan dan pengolahan sampah. Sebelum memulai aktivitas pertama kami melakukan tes diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif dan psikotest. Ini sebagai dasar untuk menyusun materi sekaligus untuk kebijakan membuat kelompok agar berkeadilan. Aktivitas pertama kami adalah pengenalan terhadap lingkungan. Yang sangat menarik, KBM kami berbeda dengan KBM kelas reguler. Di sini, para fasilitator bersepakat untuk mengimplementasikan keterampilan 4C, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Ini adalah yang menjadi ciri pembelajaran abad 21 dalam rangka membangun 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Fungsi Bapak Ibu Fasilitator dimaksimalkan untuk mendorong peserta didik menjadi aktor utama di dalam pembelajaran. Fasilitator memfungsikan langkah-langkah ilmiah melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memotivasi peserta didik melakukan eksplorasi, elaborasi, presentasi, sampai pada melakukan refleksi. Dengan kata lain, peserta didik betul-betul mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Pada tahapan pengenalan, peserta didik juga diperkenalkan berpikir desain sebagai bekal untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Tahap kedua adalah kontekstualisasi, tahapan di mana peserta didik didekatkan pada hal-hal yang nyata terkait lingkungan. Kegiatannya lebih ditekankan pada diskusi dengan expert yang berpengalaman pada bidang lingkungan. Melihat langsung kondisi sampah di TPA, belajar praktik pengolahan sampah dari produsen yang bergerak di bidang recycle, sampai melakukan observasi ke beberapa lingkungan untuk melihat sejauh mana perilaku warga dalam menangani sampah. Tahap ketiga adalah aksi nyata. Berbekal pengetahuan di sesi pengenalan dan kontekstualisasi, peserta didik dihadapkan pada sebuah permasalahan. Apa yang bisa mereka lakukan sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap lingkungan dan permasalahannya. Mereka diberikan kebebasan untuk membuat suatu karya, bisa berupa produk inovasi, penelitian, dan karya ilmiah. Membuat film pendek sebagai sarana kampanye, melestarikan lingkungan, atau hal lain yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Tapi semuanya diawali dengan belajar membuat perencanaan di wilayah keilmiahan. Mereka memulai dengan membuat proposal sebagai keterampilan awal sebelum melaksanakan aksi nyata. Kami menekankan pada prosesnya sehingga seluruh kegiatan peserta didik terencana dengan baik. Setelah itu, barulah mereka melaksanakan aksi nyata sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Tahap keempat adalah evaluasi dan refleksi. Pada kegiatan ini, yang paling kami tekankan adalah kegiatan perayaan. Kegiatan ini berupa apresiasi atas seluruh proses yang telah dilakukan peserta didik. Mereka diberi kesempatan
untuk menumbuhkan kebanggaan atas apa yang telah mereka lakukan. Kegiatan bisa berupa pengujian karya ilmiah yang mereka lakukan, ataupun pameran produk yang mereka buat, pemutaran film yang telah mereka produksi dengan disaksikan stakeholder sekolah. Inilah rencana tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Al-Fatah Limbangan. Salam P5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.